Nama saya Ibu Astuti, saya penderita diabetes mellitus sejak tahun 2014 sampai sekarang saya sudah 6 tahun. Pertama kan saya kaki saya itu bengkak-bengkak itu toh Mbak yang ada cairnya itu kan, terus saya langsung meleot karena saya takut sama anak saya kalau bilang nanti terus langsung dibawa ke rumah sakit. Terus saya rahasiakan. Lah terus anak saya yang pertama tadi, "Ibu ki kaya ngono kok ora gek digone rumah sakit." Enggak, aku nggak mau di rumah sakit. Pokoknya aku minta jalan keluar dulu, alternatif. Seumpamanya saya mau ke rumah sakit, itu saya nggak seperti ini. Tapi ya sekarang udah terjadi, gimana lagi ya Mbak ya? Ya udah disyukuri aja. Ya itu saya sempat ngomong sama suami saya aku menyesal. Sebenarnya saya itu kuliah di kesehatan itu untuk memotivasi ibu, biar ibu itu lebih untuk berhati-hati. Nah, di sini tuh saya ingin ibu itu tetap sehat untuk mendampingi saya besok untuk wisuda. Nama saya Farid Febrian, saya penyandang diabetes mellitus. Sudah 4 tahun yang lalu. Saya sempat down karena istri saya nggak mau bersama saya lagi. Nama saya Dr. Bowo Pramono. Jadi saya seorang dokter yang menangani diabetes dan juga penyandang penyakit diabetes mellitus. Komplikasi yang muncul pada saya itu adalah sudah kena ke mata dan ada sedikit penurunan fungsi ginjal. Jadi waktu perdarahan di mata, kebetulan saya terus langsung di laser di Jakarta. Ternyata ya tidak berhasil. Kemudian di vitrektomi. Vitrektomi adalah dibongkar retina di mata. Setelah itu mata saya bisa lebih berfungsi ya, tapi nggak bisa sempurna. Saya terkena gejalanya diabetes itu di usia sekitar 30 tahun. Saya itu udah mulai merasa badannya nggak enak, tenaganya itu kurang, dan mudah lapar. Saya berobat ke dukun, dikasih kembang ya macam-macam sesajen itu. Katanya ada yang mengganggu ini di dalam tubuhnya gitu. Saya dikasih semut Jepang, terus saya disuruh minum, menyebabkan sakit perut dan diare. Faktor penyebabnya saya adalah keturunan. Hati-hati, walaupun tidak ada faktor-faktor tadi, faktor umur juga akan bisa menjadi diabetes. Setelah umur di atas 40 kita harus sudah mulai mengurangi seperti makan. Jadi bukan mengurangi makan menjadi sedikit, tapi menjadi sehat makanannya. Kalau pola makan kan dulu belum saya kontrol Mbak. Makan nasi biasa, terus minum juga biasa es teh, terus es sirup. Saya dulu pola hidupnya kurang sehat, suka minum soft drink, makanan fast food, mie instan. Kondisi tubuh ya sebelum kena diabetes ya fit, seger, ya mau apa aja, mau melakukan kegiatan apa aja bisa. Tapi setelah terkena diabetes ya saya terbatas dalam menjalankan aktivitas.
Ya, semenjak itu tahu bahwa diabetes, kemudian cek darah, ternyata positif. Jadi saya mulai melakukan terapi secara gaya hidup, makanya sudah mulai dijaga. Dan alhamdulillah saya sekitar 32 tahun ya, ini masih bisa seperti ini. Itu sebetulnya yang paling penting adalah mengedukasi atau mengetahui bahwa diabetes itu pertama tidak bisa sembuh. Kemudian saya juga mempelajari, membaca mengenai bagaimana makan yang benar. Kalau orang gizi itu bilangnya 3J, jenis, jadwal, jumlah. Sebetulnya aktivitas fisik saya cukup banyak karena dilakukan dengan jalan kaki. Yang saya lakukan adalah visite atau menjenguk pasien, memeriksa pasien yang dirawat inap. Jadi walaupun dia kerja, aktivitas fisiknya cukup, itu sudah cukup. Saya ngecek gula darah mandiri paling enggak sehari 2 kali, malam hari dan pagi hari. Obat-obatan itu bisa berupa pil atau suntikan insulin. Jadi gula darah saya tinggi, di situ saya mulai pakai insulin karena nggak mempan dengan tablet. Sehari saya menyuntikkan insulin sampai 4 kali. Apa yang saya dapatkan tentang ilmu diabetes, saya terapkan kepada ibu. Jadi salah satunya tentang untuk pola makan, seperti itu, olahraganya, melakukan pemeriksaan gula darah secara rutin, atau biasanya saya lakukan itu selama 1 minggu sekali. 1 mingguan lah itu saya minta cek sama anak saya ini, kadang nanti 2 minggu. Kan kalau 1 bulan kan rutin. Kalau untuk aktivitas fisiknya kan kebetulan ibu kan mendapatkan fisioterapis. Cuman di sini ibu biasanya juga sebelum tidur malahan juga ibu melakukan aktivitas fisik seperti menggerakkan tangan, kaki. Kemudian untuk pengobatannya juga ibu rutin, obatnya itu 1 bulan sekali. Ya, saya mencari informasi sama tanya-tanya ke, ya suka tukar pikiran, tukar pendapat sama DM juga ada teman saya gitu. Ya, makanan sehari-harinya buah, sayur, dan mengurangi karbohidrat. Ya, aktivitas untuk menunjang diabetes, menunjang fisik saya bersepeda itu setiap hari, terus senam. Dari hasil kontrol rutin saya mendapat obat metformin. Setelah makan tidak minum obat, lupa, itu gula darahnya naik. Itu pasti kalau gula darahnya naik itu kakinya itu terasa semutan dan kebas. Untuk para penderita diabetes, dari pengalaman saya, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah Anda tetap semangat. Kita jalankan 5 pilar. 1 adalah edukasi, jadi kita harus mengetahui betul bagaimana diabetes itu. 2, diet, ya. 3, olahraga sesuai dengan anjuran. 4, baru obat-obatan. Jadi obat-obatan baik pil atau insulin itu setelah 3 ini dikuasai. 5, cek gula darah mandiri. Mungkin ini bisa memperbaiki kualitas hidup daripada penyandang diabetes.